Jadi itu selamat datang di channel Om Mobi. Ini adalah perbandingan antara GR Yaris baru dan GR Yaris lama. Nah, pertama kali dulu GR Yaris ini keluar di bumi ini, wah, sependuduk bumi itu senang sekali. Kenapa? Karena ini adalah mobil homologasi rally. Jadi ada persyaratan untuk ikut suatu mobil ikut rally harus terproduksi berapa unit dulu minimal di dunia dijual, baru boleh ikut rally. Akhirnya Toyota membalik, dia bikin mobil rally-nya dulu, kemudian dia bikin versi jalanannya. Terjadilah GR Yaris, ya, GR-nya di depan, berarti GR beneran, bukan Yaris GR Sport gitu, beda-beda. Ya, GR Yaris yang terproduksi 25.000 unit di dunia kayak ini. Dan Indonesia surprisingly dapat 120-an unit. Ya, cuma ada warna merah, warna putih, dan kami Om Mobi dapat, Bung Fitra dapat, Ridwan Hanif dapat, Aris Muhammad juga dapat. Sayangnya tidak terjadi sama sekali video road party tentang GR Yaris. Oke, sampai-sampai Om Fitra udah ganti GR Yarisnya jadi Jegermen, GRMN. GRMN ada versi yang lebih kencengnya lagi dan mahalnya 2 kali lipat, dan itu hanya 500 unit di dunia. Dan ini di Indonesia hanya 120-an unit, tidak mungkin akan nambah lagi. Karena kita nih penduduk bumi ini taunya Toyota tuh hanya bikin GR Yaris 25.000 unit aja di dunia. Dan di Indonesia hanya 120 unit aja di Indonesia ini. Tahu-tahu karena minat masyarakat dunia ini besar kepada GR Yaris, tahu-tahu dibuat lagi yang baru. Ya kan? Nah, itu membuat rasa yang tadinya kami pikir punya ini tuh spesial sekali karena sangat limited, ternyata nggak limited, dibuat lagi yang baru. Namun setelah dipikir-pikir, nggak, GR Yaris yang original gini tetap limited karena sudah banyak perubahan yang terjadi pada GR Yaris yang baru. Dan GR Yaris limited ini walaupun limited, ya mungkin nih dalam 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan bisa jadi bekasnya mahalan ini dibanding dengan yang ini. Kenapa? Karena yang ini punya cap di sejarah otomotif dunia barang yang sangat limited, walaupun ini sudah ada beberapa improvement. Dan pada video ini kami akan bahas perubahannya apa saja. Tapi sebelumnya, dalam kesempatan ini kami sekalian bilang ke Anda bahwa ya, kami jual mobil ini dititip di Auto High. Apabila Anda minat dengan GR Yaris original yang kira-kira akan lebih mahal nantinya dibanding ini, silahkan langsung kontak ke Auto High, ya, karena kami titip di sini. Plat nomornya nggak dapat, plat nomor akan pindah ke sini busnya. Apa saja perbedaannya dengan standarnya? Sebenarnya ini kalau dilihat roda depan dia lebih weak camber. Kenapa? Karena sudah diset sama Om Takwa. Ini cambernya lebih banyak biar beloknya lebih dapat grip. Oke, kalau mau dibalikin silahkan, ini bisa di setel soalnya. Terus ini sudah full PPF, jadi ini terlindungi dari kalau misalnya ketiban plafon atau plafon jatuh, ya, terlindungi dari baret-baret. Aman, total sentosa aman. Nah, plafonnya, atapnya ini tadinya tercover karbon-karbonan palsu seperti yang ini. Karbon-karbonan palsu itu kita copot, ternyata di baliknya itu ada forged carbon, malah suatu carbon fiber yang lebih bagus. Nah, kemudian kita tutup PPF juga untuk melindungi dari UV forged carbon ini. Kemudian dapat audio Sony Hi-Res, ya, bukan audio sembarangan. Dan belakangnya, wah, ini ikonik sekali, ada logo Motomobinya. Tapi kalau nggak mau pakai audio, belinya nggak apa-apa, kita bisa bicara. Oke. Terus head unit sebenarnya ada aslinya, total baru aslinya tuh ada, masih kami simpan, dan kalau beli ya pasti termasuk head unit aslinya dan rumah head unit aslinya. Nah, yang sekarang ini kita bolongin begitu karena ngelihat ke depannya keluar lebih enak kalau di sirkuit, kalau di track. Nah, mobil ini punya sejarah, dia punya sertifikat mobil pertama yang masuk gravel di sirkuit Mandalika. Jadi sesuatu yang membanggakan. Mengenai perbedaan kedua mobil ini. Pertama, dari tampang, sekilas ini tampangnya
mirip sekali tapi banyak perbedaan. Lampunya sama, persis cuma ini bumpernya sudah berbeda. Kalau yang lama ini dia punya fog lamp, ini ada ketutupan gini, nggak berfungsi apa-apa, karbon-karbonan palsu pula. Terus tengah seperti biasa ada intercoolernya, ini buat pendingin rem. Begini aja, plain. Oke. Untuk yang baru, dia ada lubang kanan dan kiri, ini sub radiator. Di sebelah kiri itu ada ATF cooler. Ini ban rem, di situ ada tulisan GR4-nya, di sini nggak ada tulisan GR4-nya, polos. Oke. Nah, itu juga di yang baru ini di Indonesia dapat semprotan intercooler. Jadi pakai air washer dia nyemprot intercooler biar lebih dingin. Karena hasil researchnya Om Takwa, kalau misalnya mesinnya itu udah panas, air intake-nya itu lebih panas, horsepower-nya sedikit menurun. Nah, bicara soal horsepower, tenaga yang dihasilkan dari yang GR Yaris selama ini selalu nyarinya di bawah nih, padahal tongkatnya di atas. 1600 cc turbo, 261 apa 262 horsepower gitu. Nah, torsinya 360. Itu ada tulisannya di sini ya, di GR Yaris sama berapa torsinya. Cukup kencang, bisa mengantarkan mobil ini 0 ke 100 km per jam kurang lebih 6 detik ya, tergantung startnya, tergantung oper gigi berapa cepat, bisa di bawah 6 detik, bisa 6 detik lebih dikit. Kalau kami coba-coba 6,1 gitu. Tapi ada yang nyoba di bawah 6 detik. Ini ya, menyalurkan tenaganya ke 4 roda GR4 melalui gearbox manual 6 speed. Suatu mesin yang membanggakan. Kenapa? Dari mesin kecil 3 silinder 1600 cc bisa menghasilkan tenaga segitu besarnya. Ini penggunaan turbo yang benar-benar maksimal. Untuk yang baru sama 1600 cc 3 silinder turbo, namun tuningannya untuk yang baru ini menghasilkan tenaga 305 PS, itu berarti sekitar 300 horsepower dengan torsi maksimal 400 Nm. Jauh lebih kencang tuningannya. Ya, itu dari barang yang sama. Dan memang sebenarnya mesin GR Yaris ini bisa disiksa lebih kuat lagi, dikasih boost lebih besar lagi. Nah, ini tuningannya paling mainin boostnya lebih besar. Ya, gitu-gitu saja. Namun yang ini sebenarnya sudah di remap oleh Om Takwa juga. Jadi kurang lebih 300 horsepower juga tenaganya. Jadi kurang lebih ini sama powernya. Nah, ini menyalurkan tenaganya ke 4 roda juga melalui gearbox. Untuk yang baru ini automatic transmission 8 speed ya, tapi ada versi manual juga yang facelift yang baru ini. Jadi ada automatic, ada manual. Yang manualnya lebih kencang daripada standarnya dia, lebih kencang setengah detik kalau nggak salah 0-100 nya. Tapi yang maticnya lebih kencang lagi, ini 0-100 nya 5,4 detik ya. Nggak tahu, kami belum nyoba sendiri ya. Kenapa belum nyoba? Karena masih ngerain sayang dulu ya. Kami mau jalanin sampai 1000 km dulu baru mulai disiksa-siksa pengetesannya. Walaupun sebenarnya gearbox otomatis itu lebih berat ya. Jadi totalnya itu lebih berat 20 kg dibandingkan dengan ini yang faceliftnya. Sama kan beratnya sama yang facelift. Tapi nggak ada masalah. Kenapa? Karena Om Mobi sudah mengurus 20 kg. Jadi beratnya ini plus Om Mobi gendut sama ini plus Om Mobi kurus sama. Nah, secara fisik visual kita bisa lihat kedua mesinnya. Ini air intake di sini, ini ada perbedaan, ini ada merah-merah. Kayaknya diimprove biar lebih dingin air intake-nya. Tapi ini kalau dimodifikasi total pasti ujung-ujungnya nih ya box filter ini ganti-ganti juga sih. Nggak ada lagi bedanya. Nggak ada, persis sama semua. Sama. Oke, cukup urusan mesinnya. Kita ke belakang dulu. Dari belakang ada perbedaan-perbedaan juga. Nah, kalau depan lampunya sama, kalau belakang lampunya berbeda. Lampu yang lama begini dia nggak ada kesan menyambung sama tengahnya, cuma desainnya aja berkesan menyambung, tapi nggak nyambung. Kalau itu yang baru ini lampunya nyambung. Ya. Terus spoilernya yang ini warna body, yang baru warna body, yang lama itu tidak warna body, ini warna hitam.
Ini ada high mount stop lamp. Kalau di sini tidak ada. Kemana nih? Padahal ada tempatnya loh. Kemana larinya? Pindah ke sini, ke bawah. Ini ada lampu remnya. Gitu, heran ya. Tapi kenapa nggak di atas aja? Kayaknya lebih aman di atas deh. Terus kalau kita ke bawah, knalpotnya sama. Knalpotnya sama. Yang lama itu desain seperti apa tuh namanya, diffuser. Kalau ini tidak seperti diffuser, dia mode jari-jari begini. Ini ternyata knalpotnya ada perbedaan sedikit. Yang baru tuh lebih besar diameter knalpotnya. Gimana kalau kita nyalain dua-duanya? Dia ada improvement juga di motornya. Kemudian ada improvement lagi yang nggak kelihatan. Sini. Suspensinya ini yang lama, bagus sekali. Itu seperti apa ya? Seperti mobil balap. Walaupun tidak ceper, tapi dia belok sangat stabil sekali. Memang kalau dipakai jalan raya keras ya. Cuma ini suspensi yang enak. Namun di mobil yang baru suspensinya diimprove lagi. Ini ada beberapa titik baru yang diperkuat ya, jadi suspensinya lebih enak lagi, lebih firm lagi. Bukan hanya suspensi, tapi di sekitar sasis juga ada dilakukan beberapa penguatan katanya. Jadi ini bisa lebih stabil katanya. Kita belum coba di track ya, pasti akan kita coba di track nantinya. Nah, kemudian remnya ini merupakan rem yang sangat besar dan sangat kuat ya. Besar, pendinginannya bagus, terus kuat sekali ngeremnya. Kekuatan ngeremnya tuh luar biasa. Namun karena di track itu siksaan remnya tuh luar biasa, jadi ini minyak remnya itu suka panasan mendidih, terus remnya ambles. Remnya ambles bikin panik. Tapi memang amblesnya itu terjadi setelah kita istirahat sebentar 1-2 menit atau 5 menit, terus jalan lagi tuh remnya ambles tuh rasanya. Mudah-mudahan diimprove yang baru. Kita belum tahu yang baru seperti apa, tapi yang pasti ini remnya kuat sekali dan ini sudah kita improve sendiri dengan mengganti minyak rem yang lebih racing. Ya, yang baru ini remnya sama persis sama, mudah-mudahan diimprove ya, ada improvement. Kita nggak tahu, kita akan coba di Mandalika nanti untuk rem ini. Velgnya pun persis sama. Sebelum ke dalam kita bahas dulu kuncinya nih, kunci 2 GR Yaris ini. Yang ini udah agak lebih kotor, berarti yang lama ya. Belakangnya sama, GR juga. Suatu kunci umum Toyota, sama juga sama Kijang dan kawan-kawannya. Kuncinya seperti ini. Andai GR itu dikasih kunci yang lebih spesial gitu nggak seperti ini, sayang sekali. Lihat dalamnya. Secara desain ya, desain Toyota standar. Ini tadinya dudukan head unitnya itu sangat jelek sekali, kayak kepala IT mau nyonyong begini loh, gede gini. Untuk yang German dikasih yang agak belok ke driver. Cuma yang ini, makanya ini kami kebetulan mereka ngasih cover head unit seperti ini. Jadi ya kami pasang yang mereka kasih juga, head unitnya kita copot. Untuk audio Sony-nya kita connect langsung pakai Bluetooth handphone. Jadi audionya nggak melalui head unit, langsung ke prosesor yang udah terpasang di mobil ini. Handphonenya taruh mana? Handphonenya kita bisa taruh sini. Ini ada ininya auto project, taruh situ, bisa nempel ya. Handphone terus sini, jadi navigasi segala macam kita bisa langsung lihat dari sini. AC-nya ini bikin AC bawah ini menjadi agak ngumpet. Ya kalau pakai head unit juga ngumpet juga AC bawahnya. GR Yaris ini platformnya itu dari 2 macam platform, TNGA-B dan TNGA-C. Depan itu basisnya dari GR Yaris Eropa yang bentuknya mirip ini. Belakang basisnya itu dari Toyota Corolla. Jadi lebih lebar trek belakangnya. Dashboard yang dipakai ini adalah dashboard GR Yaris Eropa. Ya seperti ini. Banyak tempat penyimpanan tapi agak-agak useless untuk mobil ini. Kenapa? Karena tenaganya gede. Sekali kita salah ngegas ke daleman terus narik, itu apapun yang ada di sini kita taruh bawah sini akan terbang ke belakang, taruh ke sini akan terbang juga ke belakang. Jadi ini tempat penyimpanan useless dan kami tambah ke uselessannya tempat penyimpanan di sini. Ini buat naruh handphone cetek di situ aja. Tuh, jadi agak-agak percuma. Nah, ini kontrol AC kami suka, masih tombol-tombol dan puter-puteran. So, ada layar kecilnya di tengah, layar kalkulator. GR Yaris
Eropa ini tempat penyimpanan posisi ini. Nah kalau di sini ini jadi untuk pengaturan driving mode, sport, track, dan pencet normal. Sport itu 70 ke belakang powernya, 30 ke depan. Normal mode itu 60 depan, 40 belakang powernya. Untuk track mode itu 50-50, 50% depan, 50% ke belakang. Ini ada colokan 12 voltnya juga di sini nih agak. Jadi kalau pernah ngelihat dashboard GR Yaris Eropa nih jadi agak kayak maksain ditutup aja jadi tempat beginian. Nah, ini gearbox manual 6 speed. Merupakan gearbox yang sangat enak masuk giginya. Ya, ada smoothnya, ada cepatnya. Ngopernya tuh bisa cepat ini. Walaupun memang tidak akan secepat yang otomatis itu. Untuk mundurnya kita kiri angkat itu mundur. Tapi masuknya nih enak sekali. Kemudian ini ada 3 tombol IMT. IMT itu fungsinya kalau kita mau nurunin gigi, jadi RPM-nya nyamperin. Jadi lebih smooth dan nggak bikin ngepot. IMT itu. Nah, sayangnya setiap kita nyalain mobil, IMT itu otomatis mati sendiri walaupun kali kita matiin mobil ininya nyala. Matiin stability control dan auto start stop engine yang selalu nyala juga kalau kita tiap nyalain mesin. Rem tangan dari GR Yaris itu sangat spesial. Kenapa? Begitu kita tarik rem tangan ini, dia akan memutus arus dari gearbox ke roda belakang. Jadi begitu ini ditarik, ban belakang free dan mengunci dengan rem tangan. Dan power dari depan putus, turun lagi, nyambung lagi. Ini luar biasa rem tangan yang kalau misalnya kita pasang aftermarket untuk bikin suatu mobil rally atau mobil drift atau mobil apa, ini merupakan barang yang mahal, tapi standar di GR Yaris. Setirnya biasa saja nih, kulit ya, terasa mewah. Oh ya by the way, dashboardnya itu empuk-empuk ya. Ini empuk-empuk. Bagian sini keras, pintu keras, tapi bagian ini tuh empuk-empuk. Sennya berada di kiri, ala-ala Eropa, ala-ala mobil Eropa. Headlampnya ada autonya, dan untuk nyalain fog lamp depan dan fog lamp belakang. Wiper ada autonya juga. Nah, instrumen clusternya model jarum standar begini. Kiri RPM, kanan speedometer, terus ada MID di tengah. Ada bermacam-macam informasi. Ya, termasuk boost meter apa. Cuma sayangnya tuh ini tuh kecil-kecil, ngelihatnya tuh agak-agak susah. Mobil ini dilengkapi oleh Adaptive Cruise Control. Adaptive Cruise Control itu adalah suatu fitur yang spesial. Ya zaman sekarang memang nggak spesial-spesial amat. Kenapa yang ini spesial? Karena ini terpasang di mobil manual. Ini mobil manual yang pakai Adaptive Cruise Control. Mana lagi di Indonesia mobil manual yang pakai Cruise Control? Kayaknya hanya ini deh. Sisanya standar, koplingnya itu masih bisa dibilang enteng. Walaupun agak nyebelin kalau macet. Kayak semua manual tuh nyebelin kalau macet walaupun koplingnya enteng. Tapi ya ini kopling masih oke. Joknya ini enak sekali. Yes, sporty sekali. Ini kanan kiri megangnya juga cukup kuat ya. Didudukin enak. Namun dengan performance-nya GR Yaris yang kenceng dan kalau belok itu bisa kenceng sekali, jok ini rasanya kurang baket, kurang racing rasa joknya. Jadi kayaknya masih kelempar kanan kiri itu ya dengan jok yang sudah sport ini. Kalau menurut kami ya harusnya disportin lagi, dibikin lebih nggak enak dikit. Kenapa? Karena mobil jok ini enak. Problemnya pada GR Yaris ini itu joknya walaupun kita sudah set paling rendah, itu rasanya masih ketinggian. Dan untuk orang yang tinggi, bukan tinggi 177 cm itu belum tinggi-tinggi amat ya. Untuk orang yang di atas 180, 190 gitu, mungkin kalau pakai helm naik mobil ini itu bisa mentok plafon. Spion tengahnya ini agak nutupin pandangan kalau kita agak tinggi. Itu. Jadi joknya harus turun habis, paling turun segini. Udah nggak bisa turun lagi. Dan ini menurut kami masih posisi nyetir yang standar lah, agak tinggi malah menurut kami untuk mobil sport ini. Tapi jarak setir dengan badan tuh oke ya, jaraknya enak. Cuma memang kalau manual transmission pada umumnya duduknya akan lebih dekat dibanding dengan otomatis. Kenapa? Karena nginjek kopling harus tetap bisa sampai habis tanpa sampai jinjit-jinjit amat. Door trimnya ya standar begini, untuk yang baru beda. Makanya sekarang kita beralih ke yang baru dulu. Oke, ini interior yang barunya. Jauh sekali berbeda dengan yang lama. Tapi banyak orang bilang, termasuk kami bilang, ini kok dashboardnya jelek amat ya.
ngotak, itu kayak mobil kuno. Tapi sepertinya tim GR-nya Toyota memikirkan, oh gimana caranya biar ergonomis, biar semuanya bisa teraih dengan baik. Oke, dan ini head unit, kontrol AC, semuanya jadi mengarah ke driver, jadi driver oriented. Dan head unit yang dikasih itu lebih bagus, jauh lebih bagus daripada head unit standar yang dikasih di GR Yaris lama. Ini head unit 9 inch, bisa berfungsi yang sebenarnya tidak dibutuhkan amat untuk mobil ini, yaitu kamera 360. Yes, ini ada kamera 360-nya. Ada kamera 360 di suatu GR Yaris ya Kak, dan kameranya nggak bagus-bagus amat ya, berkualitas kayak kekijang-kijangan, ya lebih bagus dikit lah daripada kijang sepertinya. Dan ini kamera 360 yang sangat-sangat menyebalkan. Kenapa? Ketika kita jalan di bawah 25 km per jam, kita send, dia akan nongol ini kamera 360, dan di sisi kiri ini karena kita send kiri, ini sisi kanan buat blind spotnya. Bagus niatnya, ketika kita lihat navigasi mau nyasar pasti pelan-pelan di bawah kecepatan 25, terus ngesen mobil lo kemana. Ini nggak bisa diapa-apain loh, dipencet apapun nggak ngapa-ngapain, nggak bisa, harus matiin sen buat hilangin itu. Ini bisa nggak sih otomatis itu dihilangin? Ini menyebalkan sekali, sangat-sangat menyebalkan. Orang mobil Cina aja bisa kok fungsi itunya dimatiin. Mobil apa ya kemarin yang bisa ya? Dan GR Yaris yang ini dilengkapi dengan parking sensor juga, jadi kita nggak nabrak. Oke, ini lebih canggih, lebih enak secara standar, tapi itu ada beberapa menyebalkan. Bisa Apple CarPlay secara wireless, Android Auto nggak tahu, nggak pakai Android. Nah, ada 2 tombol sini, atasnya hazard, di bawahnya untuk start stop engine button. AC sebenarnya konfigurasi tombolnya itu sama, cuma dia berbeda bentuk dan lebih ngadep ke kita, ngontrolnya juga lebih gampang. Di bawah sini ini ada beberapa tombol kosong. Tombol kosong ini itu fitur yang dihilangkan untuk Indonesia atau tidak dipakai untuk Indonesia, seperti pemanas setir, pemanas jok, kan nggak ada yang memakai dong di Indonesia. Nah, terus ini ada tombol kosong di bawah, ini IMT, kan otomatis nggak perlu IMT lagi ya kan. Nah, ini untuk matiin stability control. Ini 12 volt power outlet. Terus ini ada driving mode. Mobil ini ada driving mode-nya sekarang. Untuk di GR Yaris yang lama kan nggak ada. Ini kita punya normal, sport, dan eco driving mode. Nah, seperti apa nyetirnya, seperti apa rasanya di normal dan di sport, nanti akan ada video full review di channel Motomobi mengenai GR Yaris yang baru ini. Sekarang kalau yang lama kan dipencet itu untuk normal mode, kalau ini sekarang dipencet untuk track mode. Normal mode itu sebelah kiri, dan ke kanan bukan lagi sport mode tapi gravel mode. Ini sekarang agak berbeda sistem GR4-nya. Kita normalin lagi. Di normal mode itu sama, 60% depan, 40% belakang tenaganya. Untuk di gravel mode itu 53% depan, 47% belakang. Beda tipis, tapi nggak tahu, mungkin ada beberapa traction controlnya yang dimainin. Untuk track mode itu dia akan pindah-pindah sendiri. Bisa jadi 60-40 depan ke belakang, bisa jadi 30-70 depan belakang gitu. Jadi ya biar mereka ngatur sendiri tanpa kita pusing-pusing ngatur. Tapi kalau kami sih lebih seneng ngatur sendiri ya, nggak usah diatur-aturin sama mereka. Oke, ini spesialnya automatic transmission yang nambah ekstra 20 kg dan ngopernya lebih cepat. Ada launch controlnya juga, kami belum nyoba launch controlnya, nanti kalau udah Indrian. Nah, ini biasa TRND, tunduk ke kanan, jadi manual mode. Manual mode kita bisa oper dari sini, kita bisa oper dari pedal shift. Dan yang dari sini, karena ini mobil rally, plusnya ke belakang, rem tangan masih tetap sama fungsinya, apabila ditarik akan mengutus arus ke roda belakang biar nggak jebol mesinnya. Ini ada 2 cup holder, nanti dah reviewnya nanti kita bahas perbedaan aja. Setirnya juga masih sama, tapi yang ini lebih bersih karena baru. Itu tinggal dipoles aja sih. Cuma beberapa tombol di sini ada perbedaan, jadi dia bisa matiin. Ya ada perbedaan sedikit deh, tombol-tombol di jempol kanan, tapi ini tetap ada adaptive cruise controlnya juga. Nah, sebelum kita ke instrument cluster, kita kesini dulu. Ini sekarang ada tempat penyimpanan yang lebih menukik ke dalam sehingga barang nggak gampang kelempar ke belakang. Terus ada charger USB-C akhirnya, malah USB biasanya ada tapi di head unit ya. Sama yang itu juga hanya di head unit.
Ini ada charger USB-C sekarang, walaupun akan rebutan dengan pasangan Anda di depan sini untuk ngecharge, tapi lumayan ada. Laci juga masih tetap sama, soft opening. Instrumen cluster jauh berbeda dengan sebelumnya karena yang ini full layar. Yes, full layar. Dari ujung ke ujung, 12,3 inch layarnya. Ini fungsinya bisa ganti-ganti, jadi ada 3 bagian. Fungsi kanan kirinya bisa kita ganti-ganti. Ada 3 mode juga yang kita bisa save bentuknya, mau konfigurasinya mau seperti apa. Dan yang kami suka, dia tuh ada di sisi sini nih, ada sport gauge begini. Jadi dia ngeliat ada temperatur air, temperatur oli, tekanan oli, dan temperatur gearbox. Bisa kita lihat situ. Sayangnya hanya sebelah kiri doang bisanya yang itu pengaturannya. Nggak bisa digabung sama bus meter sebelah kanan gitu, nggak bisa. Sayang sekali. Berpanelnya berbeda jauh. Jauh kan bedanya? Jauh, ini nanjak. Lebih ergonomis, lebih enak untuk tangan. Terus pengaturan spionnya pindah ke dashboard. Nah, spion yang otomatis nutup. Terus ini ada kecerutan spesial, kecerutan yang tadi kami bilang, kecerutan intercooler. Odometer, tipmeter, tombolnya di sini. Nah, oh ya, ngomongin soal warna dulu nih. Warna di JRR sini, nggak tahu tadi udah ngomongin belum? Kalau yang lama ini cuma ada merah sama putih. Kalau yang baru ini ada merah, putih, hitam, dan abu-abu seperti ini. Kami sarankan jangan beli yang abu-abu, biar nggak sama Omobi. Joknya masih persis sama, suatu jok racing yang enak, bukan racing, jok sport yang enak. Tapi dudukannya diubah bisa menjadi lebih rendah lagi. Sekarang ini paling rendah segini. Ini rendah sekali, luar biasa. Nah, terus pion tengahnya dudukannya tadinya kan di sini, dia berubah mundur ke sini sekarang. Tapi ngelihat ke belakangnya memang agak-agak nunduk. Ya udah, nggak terlalu banyak lihat ke belakang kan nih, spion auto day night ya by the way. Dirubah dudukan ini. Jadi mereka melakukan improvement yang sebenarnya banyak sekali. Dan ini mudah-mudahan ventilasi AC ini ya, ini nggak terasa terlalu mahal. Ini buka tutupnya begini, keren kayak mesin pesawat tuh. Nggak terlalu mahal, jadi mudah-mudahan nanti suatu saat nanti nggak akan jadi longgar gitu loh. Apakah kami menyesal dengan keputusan ngambil JRR yang baru dan menjual yang lama? Tentu tidak. Kenapa? Karena tujuan kami punya mobil itu bukan hanya untuk di track. Kalau ini kenapa kami bilang cocok untuk di track? Karena manual transmission sangat tidak enak untuk di Jakarta. Iya, memang kadang-kadang kangen nyetir manual tuh, ada kangennya. Tapi kangennya sebentar doang. Kerasain sekali macet-macet, kangennya langsung hilang dan gak kepengen lagi nyetir di Jakarta. Jadi manual transmission, nggak mau Jakarta. Kami memilih ini untuk bisa kita pakai hari-hari di Jakarta juga, nggak hanya di track saja. Jadi lebih berfungsi, lebih kepake, lebih efektif penggunaannya. Itu saja videonya, jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan sampai film moto mobil dan subi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram, cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.